Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Sehat, lancar puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar puasanya. Aduh, saya mau mohon maaf dulu nih sama Pak Yogo yang alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan kali ini sebagai pembicara kita. Mohon maaf banget ya, ini SMP kalau ikonnya itu suka aneh-aneh, suka anime gitu ya, suka gambar binatang, suka nyomot dari suka nyomot dari Google gitu ya. Jadi mohon maaf dulu nih kalau nanti tampilannya agak-agak. Oke, saya buka dulu ya. Ini topiknya agak berat ini, topiknya agak berat. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Yogo, kemudian manajemen di sini yang hadir pada kesempatan kali ini, kemudian Miss Yun, Kepala Sekolah SMP Lazuardi, kemudian teachers, mana teachers SMP, suaranya mana teacher SMP? Hai. Halo. Teachers SMP, mukanya semua dikasih lihat teacher SMP. Halo. Mungkin ada juga teachers dari unit lain. Halo, Ada selamat juga pagi. teachers dari unit lain yang bergabung dengan kita, teachers SD, bisa juga teacher TK, atau guru-guru eksternal yang juga hari ini bergabung dengan kita. Nah ini nih, bagian penting di dalam pendidikan. Anak-anak kita, semua boleh say hi dulu ke Pak Yogo yang sudah hadir dan berkenan meluangkan waktunya. Ayo nak, say hi to Pak Yogo. Say hi. Assalamualaikum. Halo, Pak. semuanya. Halo. Halo, Pak. Anyang. Oke, Anyong. Oke, silakan di turn off lagi mic-nya. Oke, keren, sip ya. Rules-nya seperti biasa, silakan matikan mikrofonnya, kemudian silakan boleh kameranya dihidupkan, boleh banget gitu ya, biar Pak Yogonya nggak distract melihat muka-muka anime gitu kan, lebih baik melihat wajah kalian yang cantik dan ganteng itu gitu ya. Oke, Wisnu mau buka dulu dengan sesuatu nih, kalau bisa dibilang ini pembuka yang menarik untuk jadi bahan diskusi kita pagi ini. Pandemi ini ternyata menyeluruh ke semua ranah, gitu ya. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah. Kemudian membebaskan 30.000 narapidana. Tepatkah atau justru salah langkah? Semuanya selamat datang di Home Learning SMP Lazuardi GCS. Dalam kegiatan Meet the Expert kali ini, kita akan berkolaborasi. Tepuk tangan dulu dong. Tangan dulu dong. Buat yang mic-nya, karena ada rasa ya. Kali ini kita akan berkolaborasi dengan seorang pakar. Karena Miss Nun nggak tahu kalau harus membahas ini sendirian. Miss Nun pun hanya menjadi jembatan dari Miss Lina yang mengajar mata pelajaran kewarganegaraan. Miss Lina boleh say hi ke kita semua dan juga ke Pak Yogo, Miss Lina. Hai, selamat datang Pak Yogo. Nah, Miss Lina ini mengampu mata pelajaran kewarganegaraan kelas 8 dan 9. Kebetulan lagi belajar tentang perundang-undangan. Jadi materinya matching. Karena Miss Lina sangat malu, akhirnya Miss Lina meminta saya menjadi moderator sekaligus memandu. Asik. Itu ngerjainnya semalaman itu. Bikin draft moderator. Oke. Kita kenalan dulu yuk. Kita kenalan dulu dengan Pak Yogo Trihendiarto yang hari ini sudah meluangkan waktunya. Kita akan membahas tentang kebijakan membebaskan narapidana asimilasi di saat pandemi. Woi, topiknya dahsyat ya. Topiknya dahsyat. Yang Miss Nun lihat beritanya terakhir adalah pemerintah, dalam hal ini menteri yang mengeluarkan kebijakan tersebut dituntut oleh 3 LSM. Rakyat menuntut pemerintah atas kebijakan ini. Oke, itu nanti kita bahas. Sekarang kita tanya dulu sebenarnya Pak Yogo ini dari mana, pekerjaannya apa. Kita kasih kesempatan dulu beliau untuk kenalan dulu 1-2 menit. Oke, silakan Pak Yogo Trihendiarto. Ya, terima kasih Miss Nun. Ya, saya sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Kriminologi FISIP UI dan akan berakhir nanti tahun depan. Itu periode yang bertepatan dengan masa pandemi, jadi agak sulit untuk melakukan pemilihan selanjutnya.
Berikutnya saya juga mengajar di sekolah yang kebetulan juga mengampu mata kuliah metode penelitian di Politeknik Pemasyarakatan. Ini dekat dengan Lazuardi GIS di Gandul Cinere. Jadi kalau adik-adik, Bapak Ibu guru pasti mengetahui setelah perempatan PLN, perempatan Gandul itu yang lampu merahnya tidak pernah hidup. Itu udah lebih dari 10 tahun lampu merahnya tidak pernah diperbaiki, jadi cukup semerawut kalau pagi hari. Kemudian juga pernah mengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, itu hampir sekitar 10 tahun juga di sana untuk mata kuliah metode penelitian. Kalau di kriminologi mengampunya mata kuliahnya khusus juga metode penelitian, statistika sosial, intelijen dan kejahatan, itu juga satu mata kuliah yang diampu dari kelas saya. Keahlian saya adalah kajian tentang pembunuhan dalam keluarga, kemudian data statistik kriminal, itu menjadi fokus keahlian subjek dari penelitian di kriminologi. Demikian perkenalan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yogo. Wah, luar biasa ya biodata singkatnya yang beliau berikan. Sampai beliau juga menganalisis lampu merah di perempatan Gandul. Pembunuhan dalam keluarga. Wow, sepertinya ada yang mulai, wah kayaknya boleh nggak saya bertanya keluar topik itu. Pak Yogo, satu-satunya pembunuhan yang pernah saya lakukan di dalam keluarga adalah membunuh kecoa. Mudah-mudahan itu bukan tindak kriminal ya. Oke. Tapi ada pembunuhan di keluarga yang paling sadis di dunia, yaitu pembunuhan keluarga terhadap keluarga berencana. Oh. Oke. Jangan dilakukan ya. Terima kasih perkenalannya. Oke. Miss Yun Kusimawati masih bersama kita kan Miss Yun? Oke, Miss Yun senyum-senyum aja ya. Miss Yun yang cantik, Ibu Kepala Sekolah SMP Lazuardi GCS. Monggo Miss Yun, silakan berikan sekatur sirih tentang kegiatan Meet the Expert kali ini. Silakan Miss Yun. Oke, baik. Terima kasih Miss Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di hari kelima bulan Ramadan ini menjadi sangat spesial karena kita juga kedatangan tamu yang spesial. Pak Yogo ini sebenarnya sudah beberapa kali ingin kita undang, tapi memang kesibukan beliau sangat padat. Ternyata corona membawa hikmah ya Pak Yogo, jadi tidak keluar rumah, bisa bertatap muka dengan kami di Lazuardi. Angka kejahatan menurun, hikmahnya juga angka kejahatan menurun. Oh gitu, jadi Pak Yogo punya waktu untuk berinteraksi dengan yang lain ya. Pak Yogo, terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena sudah memenuhi undangan kami. Ini salah satu cara untuk memberikan jawaban untuk rasa ingin tahu dari anak-anak kami gitu, karena pada dasarnya pembelajaran yang kami kembangkan di Lazuardi tidak melulu harus dari guru, tidak melulu harus teoritis, tatap muka di kelas dan sebagainya, tapi juga bisa mendatangkan tamu-tamu yang bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, karena ini justru mereka akan dapat ilmunya langsung dari sumbernya gitu. Jadi dengan hadirnya Pak Yogo di sini, mudah-mudahan akan memberikan value baru, membuka wawasan baru untuk kami bahwa dunia kriminologi itu kan saat ini kita taunya kriminolog itu seperti apa gitu, nggak kebayang. Ternyata ada spesifikasi ya. Pak Yogo sendiri spesifikasinya di dunia kejahatan dalam keluarga. Aduh Pak Yogo, saya kok ngeri ya. Anak-anak, mudah-mudahan nanti bersama Pak Yogo kita bisa diskusi banyak. Mumpung beliau hadir di sini, karena kita sudah menantikan beliau berapa purnama gitu kayak. Alhamdulillah Ramadan membawa berkah, Corona membawa berkah, Pak Yogo bisa hadir. Miss Yun juga ucapkan terima kasih kepada salah satu alumni kita, Kak Atia. Kak Atia hadir di sini, katanya ingin hadir bergabung. Beliau yang menjadi jembatan Miss Yun akhirnya bisa menghadirkan Pak Yogo ke tengah-tengah kita. Kak Atia adalah salah satu alumni kita angkatan 7. Beliau Kak Atia kuliah di jurusan kriminologi. Jadi mahasiswanya Pak Yogo, betul? Iya, betul. Mudah-mudahan ini ya Pak Yogo, anak-anak Lazuardi kalau sudah keluar dari Lazuardi tetap membawa nilai-nilai Lazuardi gitu lah ya, tercermin. Pak Yogo, sekali lagi terima kasih ya Pak Yogo. Terima kasih Ibu Yun.
Tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan selain ucapan terima kasih. Benar-benar kami senang dan bahagia sekali menyambut kehadiran Pak Yogo hari ini. Bu Nuni, anak-anak selamat belajar. Kita belajar bersama. Kita gali lagi pengetahuan dan informasi kita dari narasumber kita hari ini, Pak Yogo Trihendiarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yun, terima kasih Bu Yun. Anak-anakku semua, tamu internal maupun eksternal, teman-teman, Bapak Ibu guru, insya Allah hari ini kita akan dapatkan sesuatu yang bergizi ya dari Pak Yogo Trihendiarto. Kalau nanti sore kita dapat yang bergizi dari takjil, insya Allah pagi ini kita dapat yang bergizi dari pengetahuan dan pengalaman. Tepuk tangan lu dong sekali lagi. Oke. Ya, tepuk tangan malu-malu kayaknya ya. Oke, langsung saja. Tadi Mission sudah memberikan sitapur siri. Mudah-mudahan memang kegiatan ini menjadi kegiatan lanjutan yang bermanfaat dan bukan hanya di setiap kesempatan saat pandemi saja, tapi pada banyak kesempatan ya. Jadi kalau kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan para pakar, mungkin kita bisa melakukannya secara virtual. Oke, Pak Yogo, mohon silakan memberikan penjelasan sekaligus deskripsi mungkin. Tadi saya lihat sudah menyiapkan slide-nya ya. Ya, Silakan. Miss Nun bisa dipasang sekalian, Miss Nun? Oke, silakan. Ya. Teman-teman dari Mission ya. Oke, terima kasih Ya. Mission. Sudah muncul kah? Ya, silakan Pak Yogo. Ya, ini belum muncul. Kalau di saya sudah muncul. Saya belum. Sudah kelihatan anak-anak yang lain? Apakah kelihatan? Yes, I can see. Sudah, Miss. Oh, Komandan. Oh, sudah. Sudah, Miss. I can see. Mungkin silakan, di Pak Ciledug Yogo. agak lama kali ya ininya. Terima kasih Ibu Yun dan Ibu Nuni. Kita akan memulai ngantar sederhana. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita tentang kebijakan pelepasan narapidana di saat pandemi COVID-19. Ini adalah satu masalah yang sifatnya global. Jadi Indonesia mengalami juga masalah dengan pandemi COVID-19. Bagaimana dengan kebijakan pelepasan narapidana? Pertama, kita harus melihat isu tentang jumlah penduduk. Kenapa penting? Jumlah penduduk akan membawa Indonesia ke dalam beberapa masalah. Salah satunya adalah masalah kejahatan. Kita lihat di slide berikutnya tentang data penduduk dari 2016 hingga 2019. Data penduduk kita meningkat menjadi sekitar 270 juta. Artinya banyak masyarakat yang aktif, gitu ya. Masyarakat yang produktif, usianya 15 sampai 65 tahun, itu yang akan rentan menjadi korban dan rentan menjadi pelaku kejahatan. Jadi semakin besar angkanya, maka resiko menjadi pelaku dan menjadi korbannya juga akan semakin besar. Ya, itu kita pahami dulu. Kita negaranya besar, tidak bisa dibandingkan dengan Malaysia dalam penanganan warga binaan pemasyarakatannya karena mereka sangat sedikit. Kalau kita mungkin setara dengan India, setara dengan Amerika Serikat, atau dengan Cina, 5 negara terbesar dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, gitu ya. Pakistan juga masuk ke nomor 5. Jadi kita hampir mirip dengan Pakistan kalau mau apple to apple-nya. Itu masalahnya sangat luar biasa ketika penduduknya besar, tapi kebijakan penduduknya tidak ikut mengiringi dari pertambahan jumlah penduduk itu. Misalkan jumlah sekolahnya harus bertambah, termasuk jumlah lapasnya, lembaga pemasyarakatannya. Berapa puluh tahun dari tahun sekitar 1960 sampai sekarang lapasnya bertambahnya selalu sedikit. Padahal kasusnya gitu kejahatannya dianggap meningkat. Kita lihat dari crime total. Crime total adalah angka kejahatan secara keseluruhan yang tercatat oleh pihak kepolisian. 2016 35.000, di 2017 turun ke 33.000, di 2018 turun lagi menjadi 29.000. Artinya angka kejahatan yang tercatat resmi mengalami penurunan. Data ini tidak menunjukkan realitas data sebenarnya, tapi yang tercatat oleh pihak kepolisian. Masyarakat harus paham ini. Jadi ketika datanya tercatat tinggi, bukan berarti kejahatannya meningkat secara realitas. Paham ya?
Jadi harus dipahami bahwa kejahatan itu harus dimaknai dengan interpretasi yang baik dan benar. Tidak boleh melihat dari segi angkanya saja. Kalau crime rate adalah faktor resiko ya warga negara atau masyarakat mengalami kejahatan per 100.000 penduduk. Dari 2016 sampai 2018 juga turun. Jadi crime rate-nya sejajar atau setara dengan crime totalnya. Ini juga kejahatan yang tercatat oleh pihak kepolisian. Padahal masih banyak kejahatan yang harusnya dicatat oleh pihak kepolisian. Karena masyarakat tidak percaya pada polisi. Misalkan Wisnun, kecopetan, nggak usah saya lapor polisi karena nggak mungkin uang saya kembali gitu. Ya, gitu. Jadi memang sangat banyak variabel tingkat kepercayaan mempengaruhi bagaimana masyarakat melapor atau tidak melapor. Dari segi barang yang hilang, dari penyelesaian kasusnya apakah selesai atau tidak selesai, bagaimana proses melapornya, gitu butuh waktu atau tidak. Apakah ada suap? Jadi memang banyak variabel yang mempengaruhi data ini tidak mencerminkan data yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Kita lanjut lagi slide-nya. Nah, ini dasar hukum kebijakan asimilasi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan, dan tahun 2020 akan diperbarui isi Undang-Undang Pemasyarakatan ini. Ini dasar kebijakan asimilasi diatur di Undang-Undang Pemasyarakatan. Ada cuti menjelang bebas, ada pembebasan bersyarat, itu dasar hukum yang pertama. Dasar hukum kedua adalah keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 tentang pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi yang dilakukan dengan berbagai ketentuan. Jadi kemarin napi yang dilepaskan bersama-sama itu statusnya belum bebas penuh, tapi masih dalam pengawasan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Bapas. Bapas adalah lembaga yang mengawasi narapidana dalam melakukan integrasi di masyarakat. Jadi masih ada pengawasannya. Itu yang harus dicatat dengan baik, dipahami dengan baik. Jadi bukan dibebaskan. Syaratnya itu ada narapidana yang 2/3 masa pidananya sudah jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi dia akan mendapatkan di bulan Maret kemarin di 2020. Lalu untuk anak-anak yang sudah setengah masa pidananya, batasan sampai 31 Desember itu bisa keluar di bulan Maret. Yang ketiga, narapidana dan anak yang tidak terkait kasus terorisme. Itu syarat yang ketiganya. Yang keempat adalah tidak menjalankan subsidiar dan bukan warga negara asing. Kasusnya kasus tindak pidana umum, bukan extraordinary crime. Jadi itu menjadi faktor-faktor penentu mengapa diperlukan kebijakan untuk melepaskan narapidana asimilasi secara bersama-sama. Ini kesannya secara bersama-sama, kemudian seakan-akan pemerintah melepaskan dengan tanpa persyaratan, padahal ini adalah satu proses yang sifatnya reguler, cuma masalahnya dijadikan satu pada periode di bulan Maret 2020. Jadi kesannya banyak sekali. Kenapa dilakukan tindakan pencegahan itu, nanti kita akan ketemu jawabannya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada pro dan kontra tentang kebijakan pelepasan narapidana. Yang pertama, isu kesehatan. Narapidana itu padat, over kapasitas artinya ketika ada pandemi corona maka resikonya besar sekali. Jadi ada di penjara di Amerika itu tertular sampai puluhan ribu karena tidak dilakukan pencegahan secara maksimal. Yang kedua, isu keamanan. Beberapa lapas di mancanegara juga mengalami kerusuhan. Di Indonesia, di Manado juga mengalami kerusuhan karena isu corona. Mereka khawatir tertular. Kemudian isunya adalah mereka tidak mendapatkan asimilasi karena kasusnya pengedaran narkotika. Dibuat rusuh, dibakar, kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi ada aspek kesehatan, lalu ada aspek keamanan. Jadi penjara itu rentan untuk tertularnya COVID-19 karena tidak dimungkinkan social distancing atau physical distancing karena over kapasitas. Itu yang perlu dipahami. Kapasitasnya sangat padat. Jadi kalau satu tertular pasti hampir semuanya akan tertular. Dan itu bisa sangat membahayakan kalau satu sudah terkena, mereka akan terkena semuanya. Mengapa masih rentan tertular? Karena ada petugas yang masih mengawasi, masih bekerja, itu bisa kalau tertular di perjalanan atau di rumah membawa virusnya ke
warga binaan itu resikonya besar, sangat-sangat besar sekali untuk isu kesehatan. Tapi kontranya juga ada, ketika masyarakat tidak mencermati dengan baik, maka kekhawatirannya adalah residivis, ya, menyebut residivis itu mereka belum disebut dengan residivis sebenarnya, tapi masih melakukan kegiatan yang dipantau oleh Bapas atau Balai Pemasyarakatan. Ada petugasnya, tapi petugasnya sedikit gitu. Jadi sangat sulit untuk mengawasi secara benar-benar. Apalagi dalam isu pandemi ini mereka tidak bisa langsung diawasi oleh petugas Bapas. Yang kontra juga bilang tidak dikasih pekerjaan, bagaimana mereka bisa bertahan, bisa survive, mendapatkan pekerjaan yang halal atau legal. Itu. Kemudian ada masalah labeling. Jadi ketika orang keluar dari lapas, maka dia tetap akan jahat selamanya, tidak pernah berubah. Itu ada di masyarakat. Itu menyebabkan kesulitan warga binaan untuk beradaptasi, berintegrasi, karena masyarakat memberikan label seumur hidup. Yang padahal harusnya masyarakat turut membantu dalam proses reintegrasi sosial tadi. Isu rasa aman takut dibegal karena pelakunya adalah residivis, karena pelakunya adalah si narapidana asimilasi, padahal bukan demikian. Nanti kita lihat lagi penjelasannya. Kita lanjut lagi. Nah, ini data rutan dan lapas di Indonesia. Jumlah penghuninya 270.422 orang. Kapasitasnya hanya 132.335 orang. Artinya overkapasitas sampai lebih dari 104%. Bayangkan. Itu harusnya dikalikan 2 lagi untuk jumlah UPT-nya, jumlah kapasitas ditambah, karena jumlah penghuninya sampai 270.000, sementara kapasitas hanya 132.000. Overkapasitasnya lebih dari 104%. Jumlah lapasnya 524, itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perbandingannya satu tenaga kesehatan untuk 359 penghuni. Jadi kalau kita main ke lapas itu kadang-kadang nggak ada dokter giginya, tidak ada psikiaternya, dokter psikiater ahli jiwanya, padahal mereka butuh sekali. Itu adalah realitas yang terjadi di pemasyarakatan. Dokternya kurang, tapi yang membutuhkan jasanya itu banyak sekali. Satu lagi riset dari Ditjenpas 2018 bahwa 16.088 narapidana di lapas rutan adalah penderita infeksi saluran pernafasan akut. Nah, ini yang tadi saya bilang kenapa rentan, karena mereka banyak mengalami penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernafasan, kena TBC, pneumonia, ya karena masalahnya tidak ada pencahayaan yang baik, sanitasinya kurang, gitu ya, fasilitas untuk mendapatkan layanan kesehatan juga masih kurang. Jadi itu masalah-masalah yang kenapa kemudian kebijakan kementerian adalah melepaskan sebagian dari warga binaan pemasyarakatan sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan asimilasi. Nah, jumlah narapidana asimilasi yang dibebaskan serentak sekitar 38.822 orang. Tadi saya mau lihat ke slide yang pertama, jumlah penduduk dengan jumlah kejahatan, sebenarnya kejahatannya hanya 0,01%. Jadi sedikit sekali, tidak mencapai 1% dari total penduduk. Jadi kalau dibandingkan jumlah kejahatan dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, maka jumlah persentasenya adalah 0,01. Artinya tidak mencapai 0,5%, tidak mencapai angka di atas 1%. Sebenarnya sedikit kejahatan yang terjadi. Nanti kita lihat kenapa kita terasa mencekam, karena nanti kita lihat lagi. Kita lihat ke bawah lagi. Ya. Tahun 2017, nah ini, angka residivisme sekitar 10,18%. Residivis itu apa sih? Residivis adalah pelaku mantan warga binaan pemasyarakatan yang kembali mengulangi kejahatan dalam waktu kurang 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun dia melakukan kejahatan baru 1 bulan, maka dia dianggap residivisme. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun, misalkan tahun ketiga lepas, bebas bersih, kemudian melakukan di tahun ketiga, maka tidak dianggap sebagai residivisme. Itu dari peraturan menteri. Jadi memang definisinya akan berbeda-beda di tiap negara. Indonesia batasnya adalah per 2 tahun. Nah, kita lihat data Bareskrim tahun 2020 di April, angka residivisme 0,07%. Gitu. Ini hampir sama dengan angka crime rate yang dibandingkan dengan jumlah penduduk tadi yang di level PPT bagian depan. Jadi angkanya tidak besar untuk residivisme.
Nah, Indonesia ketika dihitung, yang tercatat ini, yang tercatat resmi, berkisar 18,212%. Kalau di dunia, angka itu sekitar antara 14 sampai dengan 45%. Jadi cenderung relatif kecil di Indonesia. 14, kita 18. Di antara 18,12% itu paling banyak adalah kejahatan terhadap harta benda pelakunya, yaitu 21,62%. Jadi Bapak, Ibu Guru, teman-teman Juardi, kalau kita ke lapas, maka pelakunya berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah, gitu. Gambarannya banyak sekali. Kalau yang pelaku korupsi khusus, dia jumlahnya sedikit. Lapasnya juga khusus. Pelakunya banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kalau perempuan juga bisa melakukan kejahatan, tapi khusus. Perempuan cenderung melakukan kejahatan terhadap pembunuhan, infantisida, pembunuhan janin, karena pacarnya meninggalkan ketika sudah hamil, ditinggalkan, lalu yang dipidana adalah si perempuannya. Laki-lakinya bebas. Kalau perempuan melakukan kejahatan pembunuhan, maka ia akan diceraikan oleh suaminya. Tapi kalau suaminya menjadi pelaku kejahatan, istrinya setia. Itu resiko aspek gender yang dialami oleh pelaku perempuan. Jadi harus hati-hati gitu ya. Perempuan akan menanggung beban ganda ketika menjadi pelaku, dia akan diceraikan oleh suaminya, ditinggalkan. Suaminya nikah lagi. Sementara kalau suaminya menjadi pelaku, perempuannya akan setia menunggui suaminya. Dikasih makanan, dirawat sebulan sekali bertemu. Nah, itu yang jadi bias, karena perempuan dianggap tidak layak untuk melakukan kejahatan dari aspek masyarakat dan budaya. Padahal perempuan bisa melakukan hal yang sama untuk kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, punya kesempatan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh perempuan juga. Itu ya, kita lanjut lagi. Nah, apakah kejahatan meningkat akibat pelepasan napi asimilasi? Ternyata kita lihat dulu bahwa gejala kejahatan itu akan terus terjadi, merupakan gejala yang normal, dan memiliki fungsi bagi struktur sosial di masyarakat. Kalau nggak ada kejahatan, nggak ada polisi, nggak ada hakim, nggak ada pengacara, nggak ada pemasyarakatan, nggak ada akademi kepolisian, nggak ada kriminologi, semuanya tutup nanti. Jadi nggak ada fungsinya. Jadi kejahatan memiliki fungsi bagi struktur sosial di masyarakat, juga merupakan gejala sosial yang normal. Yang berikutnya, publik harus dapat membaca data dengan tepat dan teliti. Hati-hati dengan media yang mengkonstruksikan kejahatan secara berlebihan. Nah, ternyata selama masa pandemi, Mabes Polri menjelaskan angka kejahatannya cenderung menurun, tidak meningkat. Lalu posisi target kejahatannya berubah akibat perubahan pola aktivitas masyarakat selama pandemi. Biasanya sasaran targetnya adalah rumah penduduk, gitu ya, pemukiman, sekarang ke minimarket. Karena minimarketnya buka sampai tengah malam. Itu 24 jam, sementara di rumah banyak yang berjaga-jaga di depan kompleksnya untuk menghalau publik untuk masuk ke ruangan dari pemukiman tadi. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan yang signifikan antara kebijakan pelepasan napi asimilasi dengan peningkatan kejahatan. Ya, kita lanjut lagi. Ini dampak sosio-kriminologis yang dimunculkan dari kebijakan tadi. Pertama adalah meningkatnya fear of crime, rasa takut akan kejahatan. Jadi Misnun yang biasanya beli ketoprak malam-malam udah nggak mau lagi, takut dibegal katanya. Takut ketemu karena baca sosial media, baca koran gitu. Jadi membuat fear of crime-nya meningkat. Nah, ini media construction of crime dari SAKO, terjadi dramatisasi dan mistifikasi dari konstruksi media yang digambarkan sadis gitu pelakunya, korbannya berdarah-darah. Nah, itu nanti diulang-ulang di sosial media, di Depok 24 jam, Depok update, di Instagram itu akan membuat masyarakat percaya bahwa kejahatan kok sering banget terjadi ya, Depok adalah kota begal. Padahal tidak demikian karena ada dramatisasi dan mistifikasi yang salah terhadap kejahatan itu sendiri. Lalu nilai media yang disukai oleh masyarakat. Masyarakat takut nih, tapi punya keinginan tahuan kalau beritanya tentang seksualitas, tentang kejahatan gitu. NF, gadis pembunuh yang SMP itu gitu ya, dikonstruksikan oleh media sebagai gadis pembunuh di sawah besar yang menenggelamkan tetangganya usia 5 tahun, itu juga adalah bentuk-bentuk keinginan tahuan dari publik tentang kasusnya tadi. Maka media dengan segala cara
untuk menginvestigasi, menemukan korban, menemukan pelaku. Nah, itu juga terjadi kesalahan karena ketika pelakunya adalah anak-anak, dia adalah dianggap sebagai korban yang butuh pertolongan. Jadi kalau melihat kasus NF, kita perspektifnya dari perspektif korban, bukan sebagai perspektif pelaku, karena masih di usia anak-anak. Lalu ada self-fulfilling prophecy. Ini dari Merton. Contohnya adalah panic buying. Jadi kondisi-kondisi yang sebenarnya aman dibuat menjadi tidak aman karena media mengkonstruksikan. Bapak Ibu kalau tidak membeli bahan pokok akan terjadi kerusuhan, sulit keluar dari lockdown, maka panic buying-nya akan terjadi. Kita lihat gejala awalnya di trimester yang pertama, bulan pertama, itu panic buying-nya terjadi di masyarakat Indonesia. Banyak yang ke supermarket, minimarket memborong sembako. Itu terjadi. Ternyata di Indonesia, di Jerman, sama di Perancis juga sama, Amerika juga sama melakukan panic buying. Lalu akan menghambat aktivitas. Karena mengidentifikasikan sesuai dengan cara pandang terhadap diri dengan situasi, kondisi yang sebenarnya tidak benar gitu, palsu, tapi seakan-akan dianggap sebagai sesuatu yang harusnya terjadi. Lalu ada perpindahan ruang kejahatan dari dunia maya, dari dunia nyata kejahatan ke dunia maya atau ke cybercrime. Jadi kalau Bapak Ibu rajin belanja online, maka resiko terjadinya kasus-kasus penipuan itu banyak terjadi di penipuan online, pencurian data identitas, yang paling banyak juga skimming yang di ATM-ATM itu harus hati-hati, karena banyak alat skimming yang ditempelkan di mesin-mesin ATM. Jadi ciri-cirinya mesin ATM-nya itu tidak ramai, sepi. Jadi dia cari tempat yang dianggap jarang dilakukan transaksi. Jadi dia cari ATM-ATM yang tempatnya tidak strategis. Itu rentan menjadi target skimming untuk kejahatan cybercrime tadi. Itu yang menjadi menarik karena tidak menggunakan transaksi konvensional, tapi melakukan pembelian atau transaksi secara online. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini contoh-contoh berita yang membuat masyarakat menjadi resah, fear of crime yang meningkat, terjadi mistifikasi, terjadi dramatisasi. 80% garong minimarket di Jakarta adalah residivis. Nah, residivis tadi akan berbeda konteksnya dengan warga binaan pemasyarakatan yang mengalami proses asimilasi. Tapi ketika melihat residivis, kepala kita langsung melabel warga binaan yang dilepaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu menjadi kesalahan-kesalahan yang muncul, yang dibentuk, dikonstruksikan oleh media massa. Ya. Kita lanjut. Nah, ini 17 pembobolan minimarket terjadi dalam sebulan, 70% pelaku residivis. Ini juga kembali konsep residivisnya juga perlu dipertanyakan, tidak berkait dengan konteks pelepasan asimilasi dan HAM. 17 pembobolan minimarket ini dalam sebulan 70% pelakunya residivis. Tadi residivisnya hati-hati, polisi tidak punya data yang sebenarnya valid karena sistem pencatatan statistik kriminal kepolisian kita tidak menggunakan sistem IT, tidak online, tapi masih bersifat manual. Artinya kalau pelaku kejahatan pertama kali, dia akan dianggap sebagai virgin arrest, tapi ketika sudah kedua kali baru dianggap sebagai residivis. Biasanya pelaku yang kedua kali ini mengaku sebagai pelaku kejahatan yang pertama kali supaya menghindari penghukuman yang lebih berat. Kalau tidak ada datanya, maka dianggap sebagai virgin arrest. Jadi tertukar konsep pelaku residivis yang pertama kali dengan yang sudah menjadi residivis. Dan ini tidak terkait dengan program asimilasi untuk warga binaan pemasyarakatan pada bulan Maret yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi memang harus hati-hati sekali membaca datanya. Kadang-kadang media melakukan dramatisasi yang berlebihan sehingga memunculkan rasa takut atau fear of crime. Ya. Nah, ini penyebab terjadinya kejahatan dari Queenie dan Pepinski.
tahun 91-2018, kita lihat penderitaan individu merupakan sumber utama terjadi kejahatan. Ya, kalau kita lihat semua kasus, kalau wawancara dengan pelaku pembunuhan, kita akan melihat faktor internal dan eksternalnya. Konsep diri, pendidikan, keluarga, hubungan pertemanan. Jadi kalau wawancara dengan Emon, tahu Emon, Bapak dan Ibu, Emon adalah pelaku kekerasan seksual atau predator seksual untuk anak-anak. Ketika diwawancarai, kenapa dia menjadi seperti itu? Ternyata saat kecilnya juga mengalami hal yang sama. Rasa dendam, penderitaan itu tidak dimanajemen dengan baik, tidak ada intervensi dari keluarganya miskin, pemerintah daerahnya abai, gitu. Maka kemudian dia melakukan pelampiasan untuk mencari korban berikutnya. Akhirnya lebih dari 100 anak, bisa lebih dari 200 anak. Artinya, anak-anak yang jadi korban kejahatan Emon, kelak ketika dewasa 10 tahun dari tahun-tahun lalu, dia bisa menjadi pelaku kejahatan seperti Emon lagi kalau pemerintahnya abai, masyarakatnya abai. Harusnya intervensi atau pendampingan intervensi psikologi dan sosialnya harus didampingi seumur hidupnya untuk mencegah tindakan-tindakan anak-anak yang menjadi korban tadi menjadi pelaku. Jadi sudah diriset dengan saya dan mahasiswa saya meriset tentang resiko perputaran kejahatan dari korban menjadi pelaku. Memang Indonesia masih sangat kurang aware untuk pencegahan atau untuk kuratif bagi anak-anak korban kejahatan predator seksual. Itu sangat menyedihkan. Lalu faktor eksternalnya, ada kebijakan publik yang tidak adil, gitu ya, di mana akses pekerjaan tidak diberikan, gitu. Sekolah mahal, rumah sakit mahal. Bagaimana saya sebagai orang miskin bisa mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang baik sementara saya miskin? Itu juga bentuk penderitaan yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Kenapa saya mencuri susu, mencuri beras ya karena saya tidak bisa makan. Jadi ada bapak yang mencuri beras ya karena tidak bisa makan gitu di Kota Medan. Itu penderitaan-penderitaan yang muncul dari individu yang mengalami peristiwa hidup yang panjang, jadi tidak tiba-tiba menjadi pelaku kejahatan. Penderitaan ini harus dibantu oleh lingkungan sekitar. Peacemaking kriminologi melihat bahwa pelaku kejahatan juga adalah sebagai korban. Karena negara abai, masyarakat juga abai, gitu ya. Termasuk NF yang gadis yang melakukan tindakan pembunuhan di sawah besar itu, orang tuanya bercerai, satu pukulan yang berat buat NF. Tidak ada perhatian, NF ingin seperti teman-teman tapi tidak bisa mengakses, jadi memang banyak variabel yang dilihat harus secara holistik. Nah, kalau kita melihat tadi, kepala kita penuh dengan nilai-nilai yang sifatnya sangat diskriminatif. Kalau melihat orang jahat di penjara, orang baiknya ada di masyarakat. Padahal di masyarakat, orang jahatnya juga banyak, gitu. Yang tidak tertangkap juga banyak. Survei pengakuan diri, survei korban menjelaskan bahwa pelaku kejahatan itu ada di masyarakat. Tapi ketika orang sudah masuk ke dalam lapas, maka label jahat itu tidak pernah dilepaskan. Dia akan mendapatkan sanksi sosial yang akan melekat hidup sampai seumur hidupnya. Dia akan bersama label orang jahat tadi. Nah, itu yang harusnya juga harus hati-hati. Anak-anak tidak boleh dimasuk ke dalam lapas. Kalau anak masuk ke dalam lapas, masa depannya sudah pasti akan hilang. Dan sedihnya lagi kalau sekolah Zuardi ke lapas, maka hampir seluruhnya berasal dari keluarga ekonomi bawah. Sama karakternya. Yang perempuan, yang laki-laki, anak-anak, semua mayoritas berasal dari status sosial ekonomi yang rendah. Kejahatan-kejahatan ringan, kalau untuk anak-anak bisa mencuri uang 200.000, itu dilaporkan sama korban. Tidak diselesaikan dengan kekeluargaan, jadi diteruskan prosesnya, polisinya tidak punya perspektif dengan anak, maka anaknya akan tertutup masa depannya ketika sudah masuk ke dalam lapas. Sangat susah sekali buat anak-anak yang, jadi kita harus menghindarkan anak-anak masuk ke dalam lapas. Ya, kita lanjut. Ini perubahan pola penghukuman, jadi ada perspektif retributif, distributif, dan restoratif. Retributif penghukuman pada pelaku, distributif sudah treatment, gitu ya, perbaikan perilaku. Sementara restoratif pelaku ikut berpartisipasi dalam penggantian kerugian material dan imaterial. Restoratif justice ini diusahakan tidak melanjutkan kasus ketika korban ikut berpartisipasi dalam mengganti kerugian. Jadi
dibantu di tingkat awal di kepolisian, mendiskusikan antara korban dan pelaku bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Apakah ganti uang, apakah kerja sosial, nah itu akan menjadi lebih baik. Itu juga untuk membantu perbaikan perlukan psikologis pada korbannya. Jadi jangan sampai kalau mencuri kotak amal di masjid kemudian dipukuli, kemudian disidangkan lalu dipenjara, itu sangat buruk untuk anak-anak yang terlibat. Jadi sebaiknya dimediasi apakah si anak akan bekerja membersihkan masjid dan seterusnya. Terlihat juga kondisi keluarganya, apakah dari keluarga status sosial ekonomi yang rendah, alasannya apa. Jadi memang lebih baik menjelaskan secara lebih holistik sehingga kebijakannya akan dipilih yang terbaik untuk anak. Atau orang dewasa juga sama. Ada yang mencuri susu karena anaknya bisa mati kan tidak minum susu, gitu, tapi nggak punya uang. Ibunya melakukan rasionalisasi antara keuntungan dan kerugian, benefit, cost and benefit. Kalau benefitnya lebih tinggi, maka ibunya rela ditangkap supaya anaknya bisa bertahan hidup, walaupun resikonya ditangkap oleh polisi. Indonesia menerapkan yang mana? Indonesia menerapkan ketiga-tiganya, tapi saya rasa masih lebih besar pada konteks retributif, gitu ya. Kita lanjut lagi. Nanti tanggung jawab siapa dikit lagi selesai. Negara memberikan pembinaan secara holistik, harus ada peningkatan keterampilan sosial, lalu ada akses pekerjaan, jadi mantan narapidananya harus diberikan ke pekerjaan yang legal, gitu. Kalau di Hong Kong, itu jadi asisten koki, jadi disalurkan ke restoran-restoran, cuci piring, bantu potong-potong, gitu, belanja, jadi memang diberi kepercayaan, jadi tidak ditinggalkan, dilepas kalau sudah lewat pintu penjara, sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Itu yang harus diubah mindset-nya. Apakah bekerja di kebersihan, tapi harus ada kerjasama antara pihak lapas dengan pihak perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga terkait yang memberikan kesempatan. Kan kalau tidak dibantu, maka mereka akan kembali resikonya kembali menjadi pelaku kejahatan, menjadi residivisme. Kalau masyarakat apa? Masyarakat harus menghindari proses label yang dilekatkan secara seumur hidup pada narapidana, edukasi ke masyarakat, memberikan akses kesempatan dan pendidikan pekerjaan, gitu ya, lalu membantu dalam kegiatan adaptasi sosial untuk proses reintegrasi. Kita lanjut lagi. Nah, pencegahannya ada 3. Pencegahannya secara sosial itu kebijakan perawatan pengguna narkoba di penjara atau masuk ke rehabilitasi. Rehab kita tempatnya sedikit, nggak muat, maka masuk ke penjara. Itu jadi pencegahan kejahatan secara sosial secara lebih besar. Pemberian akses pekerjaan yang luas belum dilakukan. Lalu pendekatan pencegahan secara kejahatan secara kemasyarakatan, melakukan siskamling, patroli warga, lalu identifikasi warga, tahu warga-warganya siapa. Itu juga mengurangi faktor kejahatan. Yang ketiga, pencegahan kejahatan situasional itu secara teknisnya di rumah Bapak Ibu dipasang CCTV, pakai lampu yang baik, gitu ya, kunci ganda buat motornya sehingga tidak terjadi kasus kejahatan. Itu 3 pendekatan cara untuk mencegah kejahatan. Ya, nah ini yang terakhir, kejahatannya akan terus bersama dengan kita selama dunia berputar, kejahatan tetap ada dan selalu ada cinta dan kejahatan yang kekal hidup bersama manusia di dunia. Jadi itu akan tetap bersama kita, nggak bisa dihilangkan dari dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya penjelasannya. Dahsyat. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk pembicara kita pagi ini semuanya. Kameranya sudah dinyalakan, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Berasa punya lagi. Luar biasa. Aku baru tahu itu Pak Yoko ternyata begitu ya. Alhamdulillah hari ini kita lulus. Alhamdulillah hari ini kita lulus 3 SKS ya, dengan kesimpulan saya beli ketoprak malam-malam. Oh Pak Yoko tahu ya. Dari tadi dari slide pertama sampai terakhir saya nungguin nih. Oke. Ini penjelasannya sangat detail banget Pak Yogo. Saya yakin yang di rumah yang saat ini bergabung dengan kita semua merasa sangat jelas, sejelas-jelasnya dari awal masalah ini, kebijakan pemerintah ini diambil seperti apa, isu yang muncul karena apa, tujuannya apa, dampak sosial seperti apa. Sepertinya sudah jelas semua di slide ya Pak Yogo gitu kan. Tapi ini ada anak-anak yang ingin bertanya. Mereka sudah menitipkan pertanyaan kepada saya
Bisa jadi pertanyaannya mungkin tadi sudah dijelaskan, atau bisa jadi ada hal lain yang lebih detail yang anak-anak ingin tahu. Yang pertama dari Ihsan. Ihsan, ada Ihsan? Halo. Iya, silakan Ihsan. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Yogo, Iya. bagaimana sih mekanisme pengawasan narapidana yang dilepaskan? Oke, terima kasih Terima Ihsan. kasih. Yuk. Iya. Narapidananya Iya. harus melapor minimal 1 minggu sekali ke petugas Bapas gitu. Dia melaporkan kayak buat buku logbook apa yang dilakukan selama 1 minggu itu. Kalau itu tidak dilaporkan, maka asimilasinya dicabut dan hukumannya akan diperpanjang. Jadi harus ada proses pelaporan yang rutin. Itu yang harus dilakukan. Masalah-masalahnya adalah gitu ya, harusnya petugas Bapas yang keliling ke rumah dari warga binaan yang mendapatkan asimilasi. Karena masa corona ini, maka laporannya melalui layar handphone gitu, lewat video call, itu yang menjadi faktor penghambatnya. Jadi apa yang ceritakan itu harusnya sama dengan apa yang dilakukan. Nanti akan dicek ke tetangganya, ke anggota keluarganya, benar nggak apa yang dilakukan dalam 1 minggu itu untuk melakukan proses reintegrasi. Itu yang menjadi penting. Nah, petugas Bapasnya karena terbatas, gitu ya, perannya vital, tapi fasilitasi dananya masih sangat kurang, gitu ya. Kalau keliling ke rumah, ada berapa ratus orang satu hari, itu bisa meninggal petugas Bapasnya. Karena jaraknya jauh-jauh, gitu. Karena tidak ada uang bensinnya, ya. Kalau Bogor, satu Bogor, dari kabupaten, kota, jadi dari kota Bogor sampai ke daerah puncak gitu, sampai ke batas Cianjur, itu adalah petugas Bapas yang ada di kota Bogor dan Bekasi. Bayangkan, wilayahnya luas sekali, petugasnya sedikit. Jadi itu yang dilakukan mekanisme pengawasan oleh petugas Bapas, supaya kalau penilaiannya baik, maka dia akan mendapatkan pembebasan tanpa syarat atau pembebasan akhir. Ya, jelas? Terima kasih Bisa. Ihsan. Ya. Pertanyaan yang kedua dari Ali. Ada Ali? Silakan Ali. Iya, Mes, tunggu. Oke. Nah, menurut Bapak, apakah NAPI sudah mendapatkan rehabilitasi yang cukup di dalam soal keterampilan untuk itu bisa integrasi kembali dengan masyarakat dengan efektif? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali dari Ali. Terima kasih Ali. Ya, pertanyaan yang bagus dari Ali, apakah diberikan keterampilan sosial yang baik? Kadang-kadang, misalkan pembinaannya tidak tepat atau tidak sesuai dengan perubahan zaman. Beberapa pembinaan, misalkan pelatihan membuat batu bata, membuat keset, gitu. Tapi membuat sepatu atau membuat sendal, tapi ketika sudah keluar dari lapasnya, tidak diberikan kesempatan akses, tidak diberikan modal. Bagaimana dia harus membuka usaha sendal atau sepatu, tapi tidak ada modalnya, atau tidak disalurkan kepada pihak perusahaan untuk pembuatan sepatu atau sandal, atau dikasih bercocok tanam, tapi tidak ada modalnya lagi, juga susah, juga tidak ada tanahnya. Jadi memang sangat dilematis. Penggemukan sapi gitu, sudah lulus dari lapasnya, tapi kemudian tidak disalurkan. Itu yang jadi masalah. Bagaimana sinkronisasi keterampilan yang ada di dalam lapas, kemudian bagaimana disalurkan untuk di luar lapas pasca pelepasan. Kalau kasusnya Hong Kong yang saya bilang tadi, belajar memasak gitu, chef profesionalnya datang ke lapas, diajarkan cara memasak baik dan benar. Setelah selesai baru kemudian disalurkan ke restoran-restoran yang ada di sana, menjadi asisten cook gitu, asisten helper cooknya untuk cuci piring, potong-potong, dan itu diberi kepercayaan yang tinggi, dapat pekerjaan, dapat uang, maka dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan dianggap tidak layak atau tidak legal. Jadi pertanyaan yang baik, pembinaannya harus berubah nggak sih? Ya harusnya sudah berubah. Misalkan tentang IT, bagaimana misalkan mengembangkan jual beli transaksi online melalui pengembangan IT. Jadi khusus komputernya. Dan ketika sudah selesai punya keterampilan disertifikasi misalkan, belajar 4 tahun. Oh di Singapura itu dikasih kesempatan untuk kuliah sampai selesai. Atau mengambil praktikal sekolah vokasi yang sifatnya seperti UT, universitas terbuka tapi sifatnya vokasi, dia punya gelar nanti setelah keluar.
dan dia bisa sekolah formal karena memang diberikan kesempatan yang baik oleh pemerintah. Jadi Indonesia masih jauh kalau buat saya untuk proses pembinaan yang tepat guna, artinya setelah selesai di lapas harus bisa disalurkan mendapatkan pekerjaan yang layak atau yang legal sehingga didapatkan akses pekerjaan. Itu kadang-kadang akses pekerjaannya nggak ada. Kalau kita tanya kepada pelaku residivis, kenapa melakukan pengulangan, saya nggak bisa kerja gitu. Bagaimana saya mau kerja, labelnya berat buat saya. Gitu. Itu jadi masalah yang besar. Jadi menarik pertanyaan dari Ali tadi. Terima kasih, Ali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Dari Viera, ada Viera? Ya. Viera, oke, silakan Viera. Oke. Apakah tahanan WNA ada yang mendapat asimilasi? Apakah boleh kembali pulang ke negaranya? Iya, syarat yang keempat tadi, aturan Kementerian Peraturan Menteri Hukum dan HAM tidak boleh WNA mendapatkan asimilasi. Jadi dia tetap di dalam lapas. Tadi sudah ada syaratnya. Jadi tidak ada warga negara asing yang mendapatkan program asimilasi. Oke, terima kasih penjelasannya. Yang keempat dari Aisyah Darwis, silakan Aisyah. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah tahanan kasus terorisme termasuk yang dapat asimilasi? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Aisyah. Pelaku warga binaan yang mendapatkan asimilasi adalah kasus-kasus tindak pidana umum, pencurian, ya. Jadi kasus-kasus yang dianggap ringan, yang tidak berat seperti kasus extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Jadi pelaku terorisme masuk dalam extraordinary crime dan tidak diperkenankan mendapatkan asimilasi pada masa pandemi COVID ini. Dia akan mengikuti aturan yang dianggap berlaku umum, gitu ya, sama dengan yang lain tadi. Jadi tidak ada asimilasi dulu buat pelaku terorisme. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada titipan pertanyaan, saya bacakan. Dari Husen, boleh lambai-lambai tangannya ke kamera. Ini ada hubungannya nggak sih dengan HAM, pembebasan narapidana ini, kebijakan pemerintah yang satu ini ada hubungannya nggak sih dengan HAM? Boleh dijawab, monggo. Ya, kalau dianggap berkaitan dengan HAM, meliputi segala aspek. Yang pertama tadi, untuk pencegahan penyebaran COVID di dalam lapas yang sangat rentan. Jadi kalau tidak diberikan kesempatan asimilasi, maka resikonya akan semakin besar. Tujuan asimilasi adalah untuk mengurangi kepadatan yang ada di dalam lapas. Jadi pencegahan dianggap lebih baik dan digunakan untuk perlindungan HAM dari warga binaan pemasyarakatan supaya terbebas dari resiko tertular COVID-19. Itu menjadi aspek penting dalam perlindungan HAM dalam bidang kesehatan. Yang menjadi masalah berikutnya adalah sebenarnya negara harus menjamin kesehatan, memberikan layanan terbaik di dalam lapas. Tadi kita sudah lihat bahwa satu tenaga kesehatan itu membawahi sekitar 394. Bagaimana? Jadi HAM-nya belum terpenuhi untuk aspek kesehatan di dalam lapasnya. Tenaga kesehatannya masih kurang untuk bekerja. Itu sangat tidak ideal sekali. Kalau 1/394, harusnya 1/100. Jadi harus banyak dokter, banyak perawat, mantri yang harus bekerja di dalam lapas 24 jam. Jadi kalau sudah malam itu dokternya nggak ada gitu. Perawatnya nggak ada. Jadi pernah sakit giginya ya pasti busuk itu. Harusnya dia mendapatkan kesehatan dengan baik, giginya, kesehatan fisik, apalagi psikiaternya. Tidak ada dokter keahlian jiwa yang ada di dalam lapas. Padahal dia butuh sekali juga bentuk-bentuk sebenarnya kalau dianggap pelanggaran ya karena negara masih belum mampu memenuhi tadi aspek-aspek pelayanan kesehatan sebagai basic need dari manusia yang ada di warga binaan pemasyarakatan. Dia tetap manusia, dia adalah human being sama dengan kita. Dia harus mendapatkan hak yang sama. Pendidikan juga tidak diberikan secara masih belum layak, maka juga harus diperbaiki sistem pendidikannya. Itu jadi banyak masalah di dalam lapas kita. Ya. Kita lanjut. Ada titipan pertanyaan terakhir dari Naila. Naila, mana Naila? Boleh dada-dada. Kira-kira kebijakan ini efektif nggak sih memutus mata rantai COVID-19? Monggo. Kalau dibilang efektif, belum ada pengukuran, hanya indikatornya, tapi resiko-resiko yang dilakukan masih dianggap satu pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan lainnya. Jadi hal ini sebenarnya tidak terlalu banyak mengurangi karena jumlahnya masih lebih banyak dan masih terjadi over kapasitas. Kalau kebijakan pemerintah tidak berubah,
Untuk kejahatan-kejahatan ringan masih sifatnya retributif dan distributif, bukan untuk restoratif. Kalau sudah dirubah restoratif, maka anak-anak yang melakukan kejahatan ringan tidak perlu dipenjarakan, tidak perlu diproses, gitu ya. Untuk kasus pencurian ayam, pencurian kotak amal, pencurian makanan pokok itu nggak perlu dipenjarakan, tidak perlu diproses, tapi direstoratifkan. Itu harus didorong ke arah situ supaya lapasnya tidak penuh. Gitu ya. Kalau mau penyalahguna narkotika tidak dipidanakan, maka pemerintah harus membangun tempat rehabilitasi yang besar, yang banyak, supaya pengguna narkotikanya tidak dihukum, tapi direhabilitasi dengan fasilitas yang ada. Masalah kita adalah Indonesia, banyak sekali pengguna narkotika yang dihukum di penjara tempatnya. Tidak ada intervensi dari ahli yang melakukan intervensi terhadap kasus narkotika karena tidak bidangnya, tapi kemudian terpaksa dimasukin ke situ. Padahal mereka hampir sekitar 30-40% harusnya dirawat di tempat rehabilitasi, tapi kan tidak ada fasilitas, maka negara memasukkan mereka ke dalam tempat yang sama dengan pelaku kejahatan umumnya. Jadi memang rumit masalahnya. Harusnya memang kalau mau dikurangi, maka kebijakan juga harus berpihak pada pelaku kejahatan supaya tidak dengan ancaman retributif atau distributif, tapi lebih bersifat restoratif. Itu menjadi penting sekali. Supaya kosong penjaranya, nggak penuh terus. Gitu ya, penuh terus. Jadi kalau satu tertular... ya. Oke, kelebihan banget 104%, over capacity dan juga over limit. Oke, sip. Pak Yogo Trihendiarto, sudah jam 10, terima kasih banyak atas kehadirannya. Tepuk tangan tuh semua boleh, semua pertanyaan sudah dijawab, penjelasannya bagus banget, menarik, penuh dengan data gitu ya, runut gitu. Boleh, wah ada Pamaran di sini, kepala sekolah SMA. Pamaran bisa diundang ke Purwakarta nggak? Oh, oke. Ini ada kepala sekolah dari franchise mana-mana juga banyak ternyata. Pamaran ada pertanyaan yang mau ditanyakan satu, boleh? Saya kasih kesempatan sebelum saya tutup Meet the Expert pagi ini. Silakan Pamaran. Aduh, pertanyaan apa ya? Sebenarnya ini terkait dengan akses sosialnya tadi ya, untuk anak-anak itu. Kalau dari tadi banyaknya lapisan bawah, tapi ternyata ada juga unsur yang terjebak, ternyata background-nya itu dari menengah ke atas misalnya ya, mengenai kejahatan ini tidak mesti, walaupun mayoritas mungkin dari kalangan bawah. Nah, bagaimana kalau yang memang sudah terjadi gitu ya, sikap lingkungan kita ini terhadap tadi menghilangkan judgement yang merugikan orang itu, labeling itu tidak selamanya kan harusnya ada semacam rehabilitasi. Nah, seperti apa sikap yang benar ketika kan kita tidak tahu siapa yang akan kena, tidak ada orang yang ingin anaknya terjerumus seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, sikap terbaik seperti apa supaya kita lebih lebih humanis gitu, karena mereka juga sama sebetulnya punya hak dan kewajiban yang sama. Terima kasih Bu Nuni. Oh, Pak Maran, terima kasih banyak pertanyaannya. Silakan Pak Yogo Trihendiarto, bagaimana memberikan konsekuensi sosial yang humanis saat ini? Ya, yang pertama lebih sering berinteraksi dengan mereka, melakukan wawancara, kemudian supaya bisa mendapatkan life history secara lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menumbuhkan empati, maka harus berinteraksi supaya tahu seperti apa sih anak-anak yang terlibat dalam kasus-kasus kenakalan yang memang akan memberikan dampak yang luas. Cara-caranya ya tadi, berinteraksi dengan mereka, bagaimana melakukan kunjungan, misalkan dari Sekolah Lazuardi ke lapas anak, kemudian bagaimana supaya lebih tahu. Jadi media lebih mewacanakan bahwa orang-orang anak-anak yang ada di dalam lapas adalah anak-anak dengan kondisi jahat. Padahal mereka adalah korban yang perlu diperhatikan, perlu ditolong. Gitu. Jadi memang cara-caranya tadi semakin dekat dengan mereka, maka kita akan memunculkan Verstehen. Miss Nunik masih ingat Verstehen?
Masih ingat dong. Apa first aid Miss Nuni? Sebentar saya googling dulu ya. Ayo Bu Nuni ditanya sama Pak dosen. Jadi jika aku merasakan kalau anak saya kayak dia seperti apa ya? Apa yang salah gitu? Kita akan menemukan secara etiologi faktor penyebab mereka melakukan kenakalan atau kejahatan. Nanti akan bertemu faktor-faktor tadi, ternyata anak ini kurang perhatian. Ternyata anak ini korban kekerasan sering melihat ayah ibunya bertengkar. Hati-hati bapak ibu yang suka bertengkar saat masa kehamilan akan membentuk anak dalam posisi depresi. Jadi dalam usia 1 bulan sampai 9 bulan itu akan memberikan dampak sosial yang besar pada pertumbuhan anak. Termasuk anak-anak dalam kondisi sebagai pelaku. Nanti akan terlihat kalau kita wawancara, maka anaknya melihat, saya pernah melihat ibu ditampar oleh ayah. Itu akan terus memorinya, tidak akan dilupakan dalam jangka pendek, tapi dia memori jangka panjang. Selama dia hidup, dia akan ingat apa kekerasan. Jadi kekerasan itu akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu dalam melakukan pola asuh, karena itu akan meningkatkan resiko anak-anak menjadi pelaku kejahatan, baik di keluarga kelas atas atau kelas bawah. Jadi kuncinya keluarga yang harmonis menjadi kunci yang penting untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang bagi anak. Kadang-kadang anak-anak merasa tidak ada yang dijadikan role model. Keluarganya adalah kekerasan gitu. Makanya kemudian anak-anaknya kabur gitu ya, lebih nyaman dengan temannya karena bukan sekedar materi tapi kasih sayang gitu ya, yang harus diberikan oleh bapak dan ibu. Itu faktor-faktor yang harus dilakukan dengan baik. Supaya humanis tadi harus memahami secara face-to-face, berinteraksi, lalu belajar dari kasus tadi supaya lebih tahu ketika ada kejahatan, jangan langsung digebukin itu pelakunya. Kebiasaan kita adalah senang kalau ada maling ayam, maling kotak amal langsung digebukin, diikat, kakinya diikat, ditelanjangi, itu yang menjadi salah. Padahal kejahatan mereka gitu ya, kalau dibandingkan pelaku koruptor itu berat 100 kali koruptor dibandingkan dengan mencuri kotak amal. Jadi kalau ada pelaku kejahatan, tolong lindungi gitu ya dari amukan massa dan juga diberikan perlindungan supaya tidak mengalami kekerasan atau sampai meninggal. Karena banyak yang kasus kejahatannya ringan sampai meninggal karena dilakukan penghakiman massa, itu yang tidak boleh dilakukan atau karena mereka adalah korban. Kita lihat akses dari beberapa variabel penyebabnya apa. Ya, terima kasih Miss Nun. Oke, terima kasih Pak Yogo. Ini banyak chat. Ayo jawab Miss Nun, ayo jawab Miss Nun. Oke, first hand itu kalau tidak salah kemampuan untuk memahami ya. Oke, ini banyak banget yang minta slide-nya di-share dong. Terus tadi ada record-nya juga di-share ya nanti. Oke, ini karena semua excited banget hari ini kedatangan pakar kriminolog dari UI. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu, anak-anakku, kita dapat sesuatu yang bergizi banget, pengalaman, pengetahuan. Dan ada yang saya note juga tadi, bahwa pelaku kejahatan ini juga bisa jadi korban ya, bukan pure sebagai pelaku kejahatan murni gitu. Pak Yogo, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan di acara Meet the Expert kali ini. Sekali lagi kami sangat senang sekali, banyak sekali manfaat di acara pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi di acara yang lain, bersama kegiatan Lazuardi yang lain dengan tema yang lain, karena tadi kayaknya banyak tuh masuk di dalam japri saya, ini menarik banget nih, ternyata segala macam proses kejahatan bisa dimulai hanya dari kandungan gitu ya, tadi itu menarik banget. Buat teman-teman guru itu jadi jadi kita harus begini seperti ini melihatnya secara holistik ya, tidak boleh separuh. Ya, jadi gitu. Kalau tidak ada kepedulian dari Bapak Ibu ketika ada anak-anak yang nongkrong gitu ya, tidak diingatkan, maka resiko menjadi pelaku kejahatan akan semakin besar. Ada anak-anak yang menderita gitu, tidak bisa makan, jadi harus hati-hati. Kepedulian antar tetangga menjadi sangat penting sekali untuk mencegah kejahatan. Jadi dimulai dari partisipasi, dimulai dari kepedulian, dimulai dari empati. Jadi semuanya harus bergerak. Karena kalau diserahkan ke pemerintah tidak akan selesai masalah ini, gitu ya. Miss Nun masih menyimpan ujian statistika sosial, Miss Nun? Kenapa? Ini ada suara siapa ya? Ujian tes kecil masih disimpan. Oh, masih Pak, itu masih jadi kenangan.
Aduh, saya sudah berusaha. Ini masih direkam ya? Oh iya, sebelum saya tutup, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Beliau ini adalah memulai karirnya di kelas pertama, kelas statistik sosial, dan kebetulan menjadi asisten dosen. Mahasiswa yang paling pintar di angkatannya, di angkatan tahun 99, dari jurusan kriminologi dengan IPK 3,7 ke atas kalau saya nggak salah ya. Oh my god. dan saya menjadi mahasiswa di kelas pertamanya gitu, mahasiswa di kelas pertamanya dengan nilai yang paling bontot gitu ya. Tadinya saya berpikir nilai saya 2 digit gitu, ternyata nilai saya 1 digit. Oke. Jadi itu yang kita ingat sampai sekarang. Pinter banget, beliau pinter banget asli. Oke. Waktunya sudah jam 10:10. Tak terasa ya mission ya, teachers ya, anak-anakku. Waduh, luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang penasaran nih, apalagi masih banyak yang pertanyaan, Pak. Masih banyak yang mau tanya, apalagi berkaitan dengan dunia kejahatan. Tapi kita cukupkan dulu, mungkin Pak Yogo juga punya aktivitas lain ya, punya jadwal lain setelah Meet the Expert kali ini. Sekali lagi kurang lebihnya saya, Nunui Rahmaniyah, moderator mewakili SMP Lazuardi dan Yayasan Lazuardi Hayati, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Say Assalamualaikum and say bye to Pak Yogo. Semuanya boleh nyalakan kameranya. Terima kasih banyak. Kamsahamnida, matur suwun. Sampai bertemu lagi. Insya Allah ilmunya berguna kok. Sangat-sangat berguna. Sama-sama. Sampai bertemu lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Sama-sama. Kehadirannya di Lazuardi nanti. Kemarin mau mengundang tuh. Pak Yogo.